Teman-teman, katong lanjut bahas polemik tentang penerapan pasal yang dilakukan oleh penyidik terhadap Abdi Toisuta, anaknya Ketua DPRD Kota Ambon. Terhadap penerapan pasal yang digunakan ini adalah pasal 351 ayat 3 KUH Pidana, ancaman pidananya 7 tahun. Dan beta punya video sebelumnya itu dengan respon sangat banyak dari teman-teman, baik yang nonton, yang komen, yang like, bahkan yang share itu. Di situ beta bilang bahwa dalam peristiwa ini pelaku tersangka itu patut diancam dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Alasannya kenapa beta bilang begitu? Karena di berbagai media baik media di Kota Ambon, di Maluku, bahkan media nasional menyampaikan bahwa korban itu usianya RRS usianya adalah 15 tahun. Sehingga dasar itulah beta menyampaikan bahwa korban ini masih di bawah usia 18 tahun, sehingga penerapan pasal yang tepat terhadap pelaku adalah pasal 76C dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dasar beta menyampaikan hal itu jelas. Dasarnya adalah umur atau usia korban RRS yang disampaikan oleh berbagai macam media. Dan kalau teman-teman cermati beta punya video sebelumnya, di situ beta bilang jelas juga bahwa ketika penyidik dalam hal ini kepolisian menerapkan atau mengancam pelaku dengan pasal lain, berarti punya alasan tersendiri. Kemudian informasi terbaru sekarang katong temukan bahwa korban ini sekarang dia punya usianya bukan lagi 15 tahun tapi 18 tahun. Sehingga katong sebagai masyarakat Kota Ambon, masyarakat Provinsi Maluku, dan masyarakat pada umumnya yang telah mengkonsumsi atau telah membaca berbagai macam berita yang disampaikan oleh media-media bahwa korban ini usianya adalah 15 tahun, katong butuh klarifikasi. Klarifikasi terkait dengan umur, terkait dengan usia daripada korban, sehingga jelas ketika usia yang disampaikan dilakukan klarifikasi oleh media-media maupun pihak lain yang punya tanggung jawab kewenangan bahwa korban ini adalah usianya 18 tahun dengan melihatkan, menunjukkan identitas dari korban, bahwa kami pikir sangat jelas usianya 18 tahun, berarti sudah betul penerapan pasal yang dilakukan oleh penyidik terkait dengan pasal 351 ayat 3 dengan ancaman pidananya 7 tahun. Oke, lanjut. Jadi teman-teman, setiap argumen, setiap pendapat video yang beta buat di beta punya TikTok ini, beta mampu mempertanggungjawabkannya secara data. Informasi video-video yang beta buat, beta bukan menyebarkan berita-berita hoax, beta bukan menyebarkan berita-berita parlente, tapi sesuai dengan beta punya kapasitas, beta punya pekerjaan, beta punya profil sebagai seorang pengacara, penasihat hukum, beta mampu mempertanggungjawabkan beta punya argumen. Terkait dengan beta punya video sebelumnya yang sudah beredar di mana-mana, itu dasar pikir beta jelas. Dasar pikir beta jelas, dasar pendapat, argumen beta jelas di situ. Sehingga di sini kalaupun teman-teman bisa menghubungi keluarga korban dari RRS untuk menghubungi beta secara langsung dan memperlihatkan identitas daripada korban, di situ beta juga bisa menyampaikan informasi-informasi penting terkait dengan proses hukum, terkait dengan peristiwa yang sementara viral di Kota Ambon yang melibatkan anak Ketua DPRD Kota Ambon, Abdi Toisuta, dan korban RRS. Di sini teman-teman, katong masih akan tetap ada dalam video-video sebelumnya untuk kawal proses ini, sehingga dalam proses ini segala pihak dapat keadilan. Salam keadilan dari beta, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Katong kawal sama-sama proses ini
sampai tuntas. Sekian dari beta. Jangan lupa komen, jangan lupa like, jangan lupa follow bagi yang belum follow. Sukses selalu buat ketong, Tuhan memberkati.